一个外来，在于公私分明。这个，你可。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-113. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah siap untuk mendapatkan jabatan sebagai komandan di kota Demon kuno. Ya singkatnya Walin pun pergi bersama dengan 13 dan juga Huo Pao untuk mendapatkan gelar tersebut. Ya singkatnya pun Walin bertemu dengan Ye Shishue. Ya singkatnya Ye Shishue mengantarkan Walin ke tempat Mo Lihai, yaitu sang jenderal dari kota Demon kuno. Dan di sana pun Walin mendapatkan ujian, yaitu telapak tangan kehancuran dari Mo Lihai dengan Walin yang disuruh untuk menerima serangannya. Yang singkatnya dalam peraduan tersebut pada tahapan keempat Walin menyadari pusat kekuatan dari Mo Lihai yaitu berasal dari keyakinannya, yang kekuatan Demon sendiri berasal dari inti Demon Willing, yaitu semakin kuat keyakinan penggunanya maka penggunanya akan semakin kuat. Dan Walin menggunakan cara seperti itu yang membuat kekuatan Walin bisa menjadi sangat kuat, bahkan bisa menandingi Mo Lihai. Tetapi pada tahapan 8 Walin memutuskan untuk menyudahi ujiannya karena Walin merasakan kekuatan dari Demon Willing yang membuat hati daunnya Walin tercemar dan Walin seperti monster yang tidak memiliki kontrol atas tubuhnya. Jadinya pun Walin menghentikan ujiannya, tetapi komandan Mo Lihai tetap takjub kepada Walin dan tetap memberikan gelar komandan kepada Walin. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan dengan Walin yang memulihkan kondisi tubuhnya. Dan pada saat ini Walin menyadari kekuatan dari energi Demon dan juga Demon Willing memang benar-benar mempengaruhi hatinya Walin. Sudah beberapa lama Walin melakukan pemulihan, tetapi perasaan jahat dari kekuatan Demon masih menghantui hati daunnya Walin, membuat Walin sadar kekuatan Demon ini harus ia pikirkan baik-baik dalam penggunaannya dan juga lebih berhati-hati. Kemudian pun Walin keluar bersama dengan 13 dan juga Huo Pao, dan di sini Walin mulai memikirkan mengenai dunia Demon ini. Walin menyadari dunia Demon ini sangat berbeda dengan dunia yang berada di bintang luar, baik kultivasi maupun energinya. Tetapi secara bersamaan juga Walin merasa cukup familiar dengan bentuk arsitektur dari tempat ini karena Walin seperti pernah melihatnya waktu berada di dunia peri. Dan Walin pun mulai berpikir bahwasanya dunia Demon ini kemungkinan besar merupakan sebuah domain buatan yang berasal dari Kaisar Peri, yang Kaisar Peri sengaja untuk membuat dunia ini untuk pelatihannya. Dan di tengah perjalanan mereka, di sana Walin mendapatkan sambutan dari toko minuman yang menawarkan kepada Walin untuk minum di tempatnya karena ia menawarkan kualitas minuman terbaik di wilayah kotanya. Walin menerima tawaran tersebut, yang alasannya karena Walin yang telah lama tidak bersantai. Di sana pun Walin meminum satu gelas yang dengan hanya satu kali tegukan tiba-tiba saja Walin malah terpengaruh kembali oleh Demon Willingnya. Yang dimana hati daunnya Walin kembali lagi dikacaukan oleh kekuatan Demon yang membuat banyak ingatan buruknya Walin dan juga trauma masa lalunya kembali kepada pikirannya yang mengacaukan hati daunnya Walin. Yang di sana Walin mencoba untuk melawan, tetapi 13 bersama dengan Hupo mereka tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh guru mereka dan mereka sedikit khawatir dengan Walin yang tampaknya tidak baik-baik saja. Untungnya pada akhirnya Walin bisa mendapatkan kembali kesadarannya, dan di sini Walin sadar Demon Willing ini benar-benar sangat berbahaya karena Walin yang tidak bisa untuk menyingkirkannya lagi di dalam tubuhnya, yang jika Demon Willing selalu aktif maka akan membuat tubuhnya Walin tidak terkontrol dan Walin mungkin hanya akan menjadi makhluk yang tidak memiliki perasaan. Jadinya pun Walin memutuskan untuk mencoba mengatur Demon Willing pada tubuhnya agar Demon Willing ini tidak bisa diaktifkan secara mudah.
Tetapi dalam Walin yang masih mengatur demon willingnya, di sana tak disangka adanya pasukan kota yang datang juga untuk beristirahat di tempat minum tersebut, yang di sana anggotanya dipimpin oleh seseorang bernama Simayan. Dan kebetulan juga Simayan ini merupakan mantan komandan yang sekarang telah diturunkan jabatannya sebagai wakil komandan karena adanya seseorang baru yang telah diangkat menjadi komandan baru, yang dimana itu adalah Walin, yang alias di sini Simayan bersama dengan rombongannya merupakan bawahannya Walin. Tetapi tanpa di sana Simayan bersama dengan para bawahan lainnya, mereka tidak terima dengan Walin yang menjadi komandan baru mereka karena mereka menganggap Walin yang berasal dari dunia luar. Tetapi walaupun Walin menjadi komandan baru mereka, Simayan tidak takut kepada Walin karena ia juga mengetahui kalau Walin mendapatkan sebuah pengecualian dari jenderal mereka, yang dimana Walin tetap diberikan gelar komandan walaupun ia tidak melewati penuh ujian dari 10 telapak tangan penghancur, yang membuat Molihai menganggap Walin tidak terlalu kuat. Dan di sini Molihai bersama dengan lainnya mereka tidak menyadari bahwasanya Walin juga berada di tempat minum tersebut. Tetapi karena Molihai sekarang yang masih kesal akibat jabatannya yang telah diturunkan, di sana Molihai merasa tidak nyaman adanya kehadiran dari Walin dan juga kedua muridnya. Para anggotanya Simayan mereka langsung mengusir rombongan Walin, tetapi kedua murid Walin mereka tidak terima karena mereka juga mendengar percakapan dari rombongan Simayan yang telah menghina Walin. Jadinya di sini mereka berani untuk melawan mereka yang telah menghina guru mereka. Yang terjadilah pertarungan 13 bersama dengan Hu Pao melawan para bawahan dari Simayan. Tetapi dalam pertarungan tersebut Simayan dibuat tertarik kepada pria yang berdiam diri duduk di hadapannya, yang dimana itu adalah Walin, tetapi Simayan masih belum mengetahuinya. Simayan tertarik kepada Walin karena ia merasakan tubuhnya Walin sekarang seperti adanya dua peraduan kekuatan berbeda yang sedang saling bertengkar, yaitu kekuatan demon dan juga kekuatan kultivasi abadinya. Tetapi di saat itu anggota dari bawahan Simayan mereka melepaskan serangan tombak gabungan ke arah Walin. Yang serangan itu untungnya dapat ditahan oleh Walin, dan di sini Walin memiliki ide untuk bisa mengontrol demon willingnya. Walin menggunakan kekuatan eksternal dengan kekuatan dari para bawahan Simayan, yang di sana Walin menyerap kekuatan para bawahan Simayan, yang pada akhirnya Walin mampu untuk mengendalikan demon willingnya. Yang juga secara bersamaan para bawahan dari Simayan mereka terjatuh lemah karena kekuatan mereka yang disedot oleh Walin. Dan setelah urusan Walin selesai, Walin pun pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi Simayan kesal kepada Walin menyerang Walin menggunakan pedangnya. Walin dengan mudah bisa menghentikan serangan tersebut dengan hempasan tangannya saja, dan juga Walin mengatakan kepada Simayan bahwasanya mereka sebentar lagi juga akan bertemu. Singkat cerita, Walin pun kembali lagi mengolah demon willingnya, yang di sini Walin telah memisahkan kekuatan demon willingnya dari tubuhnya, dan Walin sadar kekuatan demon willing ini sangat tidak cocok dengan tubuhnya, yaitu kekuatan Dao abadi, yang kekuatan di antara dua ini seperti air dan juga api yang tidak bisa saling menyatu. Tetapi Walin tidak berniat untuk membuang demon willing ini. Walin tetap akan menyimpannya karena Walin menganggap mungkin hal ini akan bisa berguna di masa depan nanti. Singkat cerita, Walin pun ditemui oleh Hanji, yaitu penasihat militer dari jenderal kota demon kuno, dan di sana Hanji akan membantu Walin untuk mempersiapkan pasukannya. Dan setelahnya pun Hanji membawa Walin berpindah tempat, dengan mereka sekarang berada di tempat dari camp militer dari para pasukannya Walin. Di sana kedatangan Walin tidak disambut ramah oleh para pasukannya sendiri karena mereka yang tidak suka kepada Walin yang berasal dari dunia luar. Walin pun melawan balik tekanan dari kebencian mereka menggunakan kekuatannya, dan setelahnya pun mantan komandan dari camp militer ini yang bernama Simayan alias orang sebelumnya yang telah bertemu di tempat minuman. Di sana Hanji saling memperkenalkan Walin kepada Simayan, yang dimana Simayan merupakan mantan komandan dari camp militer ini, tetapi karena Walin sekarang telah menjadi komandan maka Simayan telah turun pangkat menjadi wakil komandan. Walin menjawab bahwasanya ia telah saling kenal dengan Simayan ini, dan setelahnya pun juga Hanji pergi meninggalkan Walin. Simayan memberitahu kepada Walin bahwasanya total pasukan mereka adanya 10.000, tetapi adanya 3 anggota yang tidak hadir karena mereka yang pingsan, yang dimana yang dimaksud oleh Simayan merupakan 3 orang yang sebelumnya telah Walin sedot kekuatan mereka. Walin mengerti hal itu, dan setelahnya pun Walin memerintahkan kepada para pasukannya untuk bubar barisan.
Tetapi para pasukannya tidak menuruti perkataan Wang Lin. Namun Sima Yan mengambil alih komandan dengan menyuruh kepada para pasukan untuk bubar dan para pasukan itu mau menuruti perkataan Sima Yan. Hal ini pun membuat Wang Lin sadar bahwasanya Sima Yan dan juga para anggota pasukannya masih membenci kepada dirinya dan hal ini akan mempersulit Wang Lin untuk bisa mengontrol para pasukannya sendiri. Tetapi untungnya Wang Lin merupakan tipe orang pemikir dan juga penyabar. Wang Lin sadar jika dirinya bertindak untuk memaksa para pasukannya malah akan memperburuk keadaan. Jadinya pun Wang Lin memutuskan untuk mengikuti alur dari para pasukannya sendiri. Wang Lin berniat untuk pergi ke tempat dari tenda campnya, tetapi di sana Wang Lin langsung dihadang oleh para penjaga camp tersebut, mengatakan bahwasanya tempat ini merupakan tempat komandan dan mereka tidak menganggap Wang Lin sebagai komandan mereka dan mereka masih menganggap Sima Yan lah yang merupakan komandan mereka. Jadinya pun Wang Lin disuruh untuk tinggal di tempat dari wakil komandan yang ditunjuk tempatnya Wang Lin, yang ternyata tempat Wang Lin tidak adanya tenda, hanyalah sebuah lapangan rumput. Wang Lin tidak masalah dengan hal tersebut walaupun dirinya direndahkan oleh para pasukannya sendiri, tetapi Wang Lin telah memiliki cara untuk menghadapi situasi ini. Untuk 13 dan juga Hu Po, mereka merasa kesal karena Wang Lin telah direndahkan oleh para pasukannya sendiri, tetapi Wang Lin menenangkan kepada mereka dan meminta kepada mereka berdua untuk tetap tenang. Wang Lin berniat untuk menggunakan aturan militer untuk menjebak para pasukannya sendiri agar mereka mau tunduk kepada dirinya. Setelahnya beberapa hari telah berlalu dan Wang Lin tetap berada di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun, membuat Sima Yan merasa heran dan juga penasaran apa yang direncanakan oleh Wang Lin. Sima Yan melakukan rapat bersama dengan para anggota bawahannya, yang di sana adanya Sun Xiao yang tampak merendahkan Wang Lin, menganggap Wang Lin sebagai seorang pengecut dan juga sampah. Sun Xiao memiliki saran untuk memberikan pelajaran kepada Wang Lin, tetapi anggota lainnya menganggap Wang Lin bukanlah orang biasa dan memiliki semua rencana di balik dari tindakannya, dan ia menyarankan untuk tidak membuat masalah kepada Wang Lin. Tetapi Sun Xiao ia terlalu sombong dan masih menganggap Wang Lin sebagai pengecut dan dirinya ingin memberikan pelajaran kepada Wang Lin agar dirinya bisa mendapatkan pujian dari Sima Yan. Singkat cerita, pada keesokan harinya Sun Xiao bersama dengan para pasukannya yang membenci kepada Wang Lin langsung membuat gara-gara kepada Wang Lin, dengan Sun Xiao langsung menghina Wang Lin dengan mengatakan Wang Lin sebagai orang yang tidak berguna dan juga sampah. Tetapi Wang Lin langsung mengambil tindakan dengan mencekik Sun Xiao sambil Wang Lin membela bahwasanya adanya aturan militer pada pasal 8 yang dimana seorang prajurit tidak boleh untuk membangkang kepada jabatan yang lebih tinggi, maka akan bisa mendapatkan hukuman sampai eksekusi mati. Yang Wang Lin pun tanpa basa-basi langsung menghabisi Sun Xiao. Para pasukan Sun Xiao lainnya mereka tidak terima dan mereka berniat untuk menyerang Wang Lin, dan di sini Wang Lin semakin senang karena mereka semua telah terjebak di dalam jebakannya, yang menandakan para pasukan ini telah melanggar aturan militer, telah membangkang kepada pemimpin. Jadinya Wang Lin memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada mereka semua, yaitu hukuman mati. Tetapi di saat itu Sima Yan bersama dengan para pasukan lainnya mereka berdatangan untuk menghakimi Wang Lin karena Wang Lin yang dianggap telah membuat kekacauan pada camp militer mereka. Tetapi Wang Lin tidak peduli dan ia tetap menghabisi para pasukan yang telah berniat membangkang kepada dirinya. Dan setelahnya juga Wang Lin memberikan pengancaman kepada Sima Yan dan juga para pasukannya. Jika mereka semua tetap berniat untuk membangkang kepada dirinya, maka dirinya akan menghabisi mereka semua. Yang di sana pun 13 mulai berhitung mundur, memberikan waktu kepada mereka semua untuk segera mundur. Hal itu seketika membuat Sima Yan ketakutan dan ia pun menyuruh kepada para pasukannya untuk menghentikan aksi mereka semua. 莫有以为你赢了。司马副屠戮妖兵，统领无辜杀害同队。 Dan setelahnya Sima Yan memanggil penasehat Hanji. Di sana Sima Yan melaporkan kepada penasehat Hanji bahwasanya Wang Lin telah menewaskan para pasukannya sendiri. Di sana Hanji memberikan kesempatan kepada Wang Lin untuk memberikan penjelasan. Wang Lin pun menyuruh kepada 13 untuk memberikan token pembelaan. Yang di sana 13 memberikan token tersebut kepada penasehat Hanji, dan penasehat Hanji bisa melihat serta menilai tindakan Wang Lin sebelumnya bukanlah tindakan kejahatan ataupun tindakan pelanggaran hukum.
hukum, melainkan tindakan yang sesuai dengan peraturan mereka. Tapi para pasukan yang telah ditewaskan Walin merupakan para pembangkang sebenarnya karena telah tidak patuh kepada Walin dan mereka layak untuk mendapatkan hukuman mati. Dan Walin pun dianggap tidak bersalah yang setelahnya penasihat Hanji pergi dari sana. 被一个外来，在于公私分明。这个，你可 Dan di sana Walin langsung mengancam kepada si Mayan menggunakan tekanannya. Tetapi walaupun si Mayan telah menjadi musuhnya Walin, Walin tetap menganggap si Mayan tidak layak untuk menjadi lawan bertarungnya. Jadinya pun Walin tidak terlalu menganggap si Mayan. Tetapi setelahnya juga para pasukan lainnya, mereka semua langsung patuh kepada Walin karena mereka baru saja telah melihat kekuatan Walin yang dapat menundukkan si Mayan serta Walin yang menggunakan pikirannya dalam memimpin mereka. Mereka sadar mereka tidak bisa untuk menipu Walin dan mereka hanya memiliki satu pilihan, yaitu patuh kepada Walin. Setelahnya pun Walin menyuruh kepada para pasukannya untuk bubar dan mereka menuruti Walin serta Walin memasuki tendanya sendiri. Sedangkan untuk Yoshishue tampak ia sedang melakukan sebuah percobaan tersembunyi. Tetapi dalam percobaan tersebut Yoshishue telah mengalami kegagalan sebanyak 4 kali. Yang keempat kali itu telah mengalami kematian, tetapi Yoshishue memiliki sebuah pil darah. Yang pil tersebutlah yang dapat mengembalikan kehidupan Yoshishue. Dan di sini Yoshishue sadar dirinya membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan misinya. Dan di sana tampak Yoshishue sangat tertarik untuk meminta bantuan kepada Walin. Tetapi setelahnya cerita bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!